Kadang cara yang tercepat untuk maju adalah berhenti. Aneh ya? Gue dulu juga mikir begitu, sampai gue tahu kalau istirahat itu punya dua wajah. Yang pertama bikin lu stuck, dan yang kedua malah bikin lu maju. Dan masalahnya, gue dulu sering banget ketemu wajah yang salah. Gue juga kan, sering banget. Baru aja setengah jam kerja, habis itu ada suara di kepala gue yang bilang, udah, rehat yuk. Terus kalau gue turutin, suaranya bakal ganti lagi. Alah, 5 menit lagi deh rehatnya. Atau enggak, alah masih jam segini kok. Manis sih. Dan terkadang gue juga nurutin apa kata kepala gue. Enak juga kalau kita istirahat nambah 5 menit atau enggak kita lihat jam, ya masih oke lah kita nambah istirahatnya setengah-setengah jam lagi. Tapi efeknya apa? Efeknya progres lu stuck. Kerjaan lu gak kelar-kelar. Dan yang paling berbahaya, lu ngebuang waktu lu sia-sia. Dari sini gue sadar, kalau kebiasaan kayak gini bakal merusak gue. Akhirnya gue bikin aturan yang super duper rigid, super duper ketat. Gue dalam jam segini sampai segini harus melakukan ini dan harus berprogres sampai dengan tahap ini. Begitu untuk satu kegiatan atau satu tujuan ataupun satu kerjaan dan juga pekerjaan-pekerjaan lainnya ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, entah itu kerja, entah itu olahraga, entah itu eh, hobi gue bermain gitar. Sampai suatu hari gue ketemu tembok yang namanya arpeggio A minor 7. Gue udah latihan selama 2 minggu dan gue nggak nemu progres yang berarti. Setelah 2 minggu itu rasanya gue stuck, gue frustasi. Tangan gue tetap kaku, juga mainnya pun kayak robot. Akhirnya karena frustasi dan juga emosi, gue memutuskan untuk rehat selama 2 hari. Ternyata 2 hari ini gue nggak nyentuh gitar sama sekali. Dan pada di hari ketiga, gue penasaran dong. Gue coba lagi main di arpeggio A minor 7 itu, dan hasilnya gimana? Hasilnya progresnya menurut gue ya, progresnya itu sangat besar banget. Gue mainnya lebih smooth, jari gue juga udah mulai terbiasa, jadi nggak kaku-kaku amat. Dan juga ya walaupun belum enak-enak banget, tapi paling nggak gue ada perkembangan lah. Lebih dibandingkan saat gue push diri gue selama 2 minggu. Ini rasanya kayak otot tangan sama otak gue habis melakukan diskusi bareng di belakang layar buat nyatuin semua yang udah gue latih selama 2 minggu itu. Nah, momen ini yang bikin gue penasaran, terus jangan-jangan ini bukan cuma kebetulan, dan jangan-jangan juga yang ngerasain ini bukan hanya gue aja. Bermodal rasa penasaran ini, gue coba searching di Google. Dan bener aja, gue nemuin sesuatu yang keren. Ternyata kejadian ini bukan hanya gue yang ngalamin. Menurut penelitian tahun 2019 oleh tim dari National Institute of Neurological Disorders and Stroke yang ngulik gimana otak belajar skill motorik. Mirip kayak pengalaman belajar gitar gue tadi. Mereka minta peserta untuk melakukan gerakan jari selama 10 detik dan kemudian istirahat selama 10 detik. Ini semua diulang-ulang, ulang. Dan hasilnya gimana? Hasilnya gimana? Ternyata 95% dari kemajuan mereka di hari pertama itu nggak didapatkan pada saat mereka latihan. Tapi pada saat mereka
lagi istirahat. Ternyata otak kita itu diam-diam lagi nge-replay latihan kita dalam mode super duper cepat. Kalau istilah kerennya itu rapid offline consolidation. Kalau bahasa sepelenya, otak kita malah nge-save progres kita saat kita diem. Jadi udah jelas, ada dua jenis istirahat di sini. Yang pertama, itu istirahat pelarian. Di mana istirahat itu buat lu berlari dari kerjaan lu dan akhirnya bikin progres lu mandek, kerjaan lu nggak kelar-kelar, dan juga ngebuang waktu lu. Yang kedua adalah istirahat pemulihkan, di mana lu ngasih waktu buat otak sama otot lu buat memproses apa yang udah lo kerjain. Triknya adalah lu harus bener-bener jujur sama diri lu. Apakah lu istirahat karena lu stuck atau karena lu lagi males? Kalau lu lagi stuck beneran, lu jangan istirahat terus buka TikTok atau bahkan rebahan seharian. Tapi beri waktu buat otak lu memproses semua input yang baru aja lu kasih. Bahkan menurut riset barusan, istirahat 10 detik di sela-sela latihan tuh, itu bisa bikin performa lu naik secara signifikan. Jangan biarin istirahat pelarian itu nyolong waktu produktif lu. Nah, sekarang gue penasaran, apakah istirahat yang lu lakuin itu bikin lu stuck atau bikin lu unstuck? Cerita di kolom komen ya. Kalau lu lagi bertransformasi dan lu suka konten-konten kayak gini, jangan sungkan buat klik subscribe. Juga nyalain loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe atau udah lihat video-video gue sebelumnya, sekarang gue ada pertanyaan tambahan buat kalian. Gimana progres lu untuk minggu ini? Gak apa-apa, santai aja, kita saling cerita, saling mendukung. The road is long, but you're not alone. Karena ada gue yang nemenin lu di perjalanan ini. Jadi, jangan takut untuk rehat sejenak. Karena di dalam jeda itulah kita bertumbuh. Stay curious, keep mikir.